ada 3 gugatan kepada Pak Joko Widodo dan keluarganya. Ketiga-tiganya oleh pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima. Baik ya, teman-teman semuanya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ya, bahwa kami tim kuasa hukum daripada Joko Widodo yang ada di sini, ada Dame, ada Bostam, ada Firman, ada Dwi, ada Yakub, ada Nurul, ada Andra, dan juga ada Bunyani. Ini kami semua ini mewakili Bapak Joko Widodo dan termasuk juga keluarga beliau dan Ibu Iriana. Mungkin sudah beberapa kali kita melakukan wawancara seperti ini karena perkara yang ditujukan kepada Pak Joko Widodo itu ada 3. Satu dulu itu di PT UN, yaitu menyangkut tuduhan kepada Pak Joko Widodo melakukan praktek dinasti. Satu lagi itu adalah tuduhan kepada Pak Joko Widodo melakukan tindakan ijazah palsu. Itu diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang ketiga yaitu gugatan yang hari ini kita umumkan, yaitu tuduhan atau gugatan kepada Pak Joko Widodo termasuk juga Bapak Pratikno yang menseknek sekarang. Dituduh Pak Jokowi ini juga sebagai ayah kandung daripada Gibran, dituduh tidak melakukan perbuatan apapun dan tidak menghalangi KPU maupun Gibran mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden pada waktu itu. Karena gugatan ini diajukan sebelum pemilu dan baru diputus hari ini pada tanggal 3 Juni jam 11 tadi. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan adalah ada 3 gugatan kepada Pak Joko Widodo dan keluarganya. Ketiga-tiganya oleh pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi kalah mereka semua. Gugatan pertama di PT UN soal dinasti, ya kan? Kalah lagi. Gugatan kedua di Jakarta Pusat mengenai ijazah palsu, kalah lagi. Gugatan ketiga hari ini mengenai pencalonan Gibran, kalah lagi mereka. Jadi ibaratnya ini main bola ini karena hat-trick nih. 3-0 nih, 3-0. Ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah meskipun kita menang 3-0 ini, kita tidak mau jumawa. Tadi saya katakan bahwa tadinya kita menganggap ini masalah yang mengganggu gugatan ini. Pak Jokowi merasa begitu. Tetapi akhirnya kita tahu bahwa gugatan ini justru memberikan hal yang positif kepada Pak Jokowi. Karena kalau tidak ada gugatan ini, narasi-narasi yang dituduhkan kepada Pak Jokowi selama ini mengenai dinasti, ijazah palsu, mengenai soal putusan di Mahkamah Konstitusi, tidak ada yang bisa merumuskannya dan memastikannya dalam satu bentuk putusan pengadilan. Ya kan? Jadi kalau narasi-narasi saya terus gak habis-habis kan? Tapi beruntung dengan adanya gugatan ini mungkin Tuhan kasih jalan, akhirnya ada putusan. Dan kalau sudah ada putusan, orang tidak bisa lagi mempersoalkannya. Karena ini putusan hakim. Nah, oleh karena itu, kami harap seluruh masyarakat Indonesia, dimanapun berada, mulai hari ini, mari kita hentikan polemik tentang tuduhan-tuduhan yang diajukan kepada Bapak Joko Widodo, baik mengenai praktek dinasti, baik mengenai ijazah palsu, maupun mengenai soal pencalonan Bapak Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu yang lalu. Itu kita hentikan karena sudah ada putusan pengadilan. Jadi kita tidak perlu lagi berargumen, tuduh sana, tuduh sini dan sebagainya. Kalau ada yang bertanya, baca aja putusan pengadilan. Kalau ada yang menuduh, silahkan baca putusan pengadilan. Itu ending daripada semuanya. Jadi nama baik Pak Presiden dengan putusan ini menjadi bersih. Tuduhan itu tidak terbukti dan mudah-mudahan kita bisa melihat Pak Jokowi nanti 22 Oktober kalau sudah berakhir jabatannya, dia telah menjabat sebagai presiden 10 tahun dengan hal-hal yang tidak ada negatif seperti yang dituduhkan kepada beliau.
Ini saya kira yang saya sampaikan ya. Jadi masyarakat Indonesia tutup semua pembicaraan-pembicaraan lagi tuduhan kepada Pak Jokowi. Karena Jokowi telah dibuktikan tidak bersalah melalui putusan pengadilan yang ada sekarang ini. Gitu ya. Terima kasih ya. Terima kasih.